Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan guru kita, Buya Yahya. Eh, Semoga sehat selalu, panjang umur dalam ketaatan, berkah rizki, berkah umur beliau, kabul segala hajat-hajat beliau, hajat dunia dan akhirat pastinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami cintai, kami muliakan, yang kami doakan selalu guru kita juga di sini, Habibana Habib Hisham Al-Habsyi, yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, sehat, panjang umur, berkah rizki, ya Allah mudahkan hajat-hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Tentunya yang kami cintai juga karena Allah, insya Allah ya, para sahabat wakaf Gedung Media Center Al-Bahjah, yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti kajian rutin kita di program ngaji virtual bersama para asatidz Al-Bahjah. Insya Allah malam hari ini bersama Habib Hisham, yang mudah-mudahan ya Anda semuanya senantiasa sehat walafiat, panjang umur semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa kembali di penghujung bulan Zulqa'dah ya, insya Allah memasuki bulan mulia, bulan Zulhijjah atau bulan haji. Kita masih tetap diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala hingga malam hari ini bisa bersua dalam ngaji virtual. Insya Allah, sebagaimana tadi yang sudah kami sampaikan, tema ataupun juga pembahasan kita ini seputar patung. Ya, seputar patung. Mungkin penasaran seperti apa pembahasannya, insya Allah nanti disampaikan oleh Habib. Maka dari itu silakan ya sahabat semuanya, catatannya disiapkan, hatinya lebih-lebih disiapkan ya. Selain itu juga nanti insya Allah kami buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada kami, insya Allah nanti akan kami sampaikan kepada semuanya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami langsung persilakan guru kita Habib Hisham Al-Habsyi untuk menyampaikan kajian. Fadhal Habibana. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhih burhanuh al-maqsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhil arba'. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'anallah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, thayyiban, mubarakan fi ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat rahimakumullah. Maka begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya malaikat rahmat, malaikat kasih sayang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar dan terdapat patung-patung. Maka jangan sampai lingkungan di mana tempat kita tinggal adalah seperti apa yang diperingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara kaum muslimin juga menjadi bingung karena mungkin di rumah mereka, di kamar anak-anak mereka banyak boneka-boneka dipajang, dan mungkin di ruang tamu mereka banyak foto-foto yang juga dipajang, mungkin dari foto para ulama atau di ruang keluarga dari foto keluarga. Lantas apa hukum gambar di dalam Islam sebenarnya? Mari kita bahas satu persatu. Di dalam kitab Fatawa, yaitu kumpulan fatwa-fatwa, dijelaskan bahwasanya mengenai hukum gambar terdapat 5 hukum. Yang pertama, jika gambar tadi adalah gambar bernyawa,
Jadi gambarnya gambar manusia atau gambar hewan, bukan gambar benda mati atau gambar tumbuhan. Jika gambar itu bernyawa dan berbentuk, berbentuk di sini artinya adalah 3D, 3 dimensi. Ya, ada bentuknya, bukan hanya segitiga atau persegi, tetapi kubus dan juga kerucut. Ya, jadi ada bentuknya begitu, 3 dimensi. Nah, taunya kita sesuatu itu 3 dimensi atau tidak adalah dengan cara apabila engkau gelapkan lampu atau engkau di malam hari, engkau nyalakan api atau senter menyorot kepada benda tersebut, ya, maka apapun yang dihasilkan daripada di balik cahaya, jika berbentuk dengan bentuk benda, maka itu disebut berbentuk. Baik 3 dimensi, kubus, atau misalnya 2 dimensi saja. Ya, hal ini bisa dijelaskan mengenai gambar hewan yang ada di sebuah kertas. Maka apakah ini adalah masuk kategori yang pertama, yang kebanyakan hukumnya diharamkan? Ternyata tidak. Karena jika kita menyorot gambar kucing di atas kertas HVS itu, maka nanti ketika disorot dengan cahaya, yang timbul di bayangan itu bukan gambar kucing, tapi yang timbul di bayangan itu adalah gambar kertas. Nah, artinya ini tidak dimasuk golongan berbentuk yang demikian, walaupun gambarnya adalah gambar sesuatu yang bernyawa. Jika berbentuk dan bernyawa, tetapi timbul bayangan berbentuk ketika di senter cahaya, ya itu yang telah dijelaskan, kemudian utuh. Artinya utuh adalah seandainya sesuatu itu diberi nyawa, seandainya sesuatu gambar itu diberi nyawa atau patung itu diberi nyawa, dia bisa hidup. Ya, maka ini ada 5 kategori dan telah kami jelaskan dalam rangkuman kami tentang 5 hukum manekin. Jadi manekin itu adalah patung-patung untuk memajang busana baju, di mana patung-patung tersebut menjadi 5 pembagian. Yang pertama adalah patung yang utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka ini yang masuk haram. Yang kedua adalah manekin yang juga utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi tanpa tangan. Jadi kan biasanya ada manekin-manekin itu yang tanpa tangan. Maka ini juga haram. Karena walaupun seseorang itu seandainya tangannya tidak ada, baik satu atau dua-duanya, maka dia tetap bisa hidup. Ya. Yang ketiga adalah sepinggang. Ya. Jadi manekin-manekin yang ada sepinggang itu juga masuk kategori haram. Karena dia masih bisa hidup seandainya diberi nyawa. Ada beberapa saudara kita yang tidak memiliki kaki mulai dari pangkalnya, jadi pinggang ke bawah, ya maka dia masih hidup. Inilah 3 kategori dari 5 kategori yang tetap haram. Ya, jadi manekin yang utuh, atau manekin utuh tanpa tangan, atau manekin utuh tanpa kaki. Ya, maka 3 kategori ini masuk yang diharamkan. Adapun manekin-manekin yang setengah dada. Biasanya manekin-manekin di toko jilbab. Ya, setengah dada, maka dia tidak dimungkinkan hidup karena mungkin paru-paru dan juga bagian perut tidak ada, dan itu tidak mungkin jika diberi nyawa akan hidup, tidak mungkin. Dan juga yang kelima adalah seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, tetapi ternyata rata mukanya. Ya, dia nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada, jadi rata. Ada beberapa manekin yang hanya memajang baju tanpa ada bentuk wajah, jadi hanya rata saja. Bahkan ada yang tanpa kepala. Maka yang model begini adalah boleh, karena dia tidak bakal hidup walaupun diberi nyawa. Maka itulah gambaran dari maksud daripada utuh. Jadi jika tidak utuh, hukum pun akan berbeda. Sesuatu yang bernyawa, berbentuk, utuh, maka hukumnya adalah haram mutlak secara menyeluruh. Hukumnya adalah diharamkan
dan dilarang. Ya, semua para ulama sepakat maka hal-hal tersebut adalah hukumnya haram. Seperti contohnya patung, ya. Kemudian patung-patung di depan-depan perumahan-perumahan. Di Cirebon ini ada sebuah perumahan yang memasang 10 di ikon depan komplek mereka, dipasanglah 10 ikon kuda yang sedang berlari, maka jelas itu diharamkan. Juga dipasang patung-patung dan itu juga jelas adalah diharamkan karena bernyawa, berbentuk dan juga utuh. Termasuk diantaranya adalah manekin utuh yang telah kami sebutkan pembagiannya. Selanjutnya adalah patung berhala. Jadi patung itu ada 2 jenis, ada patung seni yang hanya sebagai pajangan di taman-taman dengan alasan seni yang dipahat. Ada juga memang patung-patung yang dipahat itu untuk disembah. Nah, patung-patung berhala ini jelas keharamannya menjadi double. Ada 2 keharaman, 1 keharaman membuat patung yang bernyawa utuh dan berbentuk, dan yang kedua adalah keharaman menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya berlaku jika benda-benda yang dimaksud ukurannya adalah sedang atau besar. Maka patung-patung berhala dari dewa Brahmana yang ada di setiap rumah orang India sebagai penganut agama Hindu terbesar, dan mereka pun melakukan sesembahan atau sembahyang di pagi dan sore hari kepada patung tersebut, maka hukumnya adalah haram. Adapun jika ukurannya adalah hanya kecil saja, mungkin hanya kecil saja, seperti yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti gantungan kunci. Ya, gantungan kunci juga misalnya tempelan kulkas sebagai penghias itu, maka para ulama memperbolehkannya walaupun bernyawa, berbentuk dan juga utuh. Ya. Mengapa alasannya diperbolehkan? Karena ukurannya yang masuk kategori sangat kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bahas hukum yang kedua singkat saja. Yang kedua adalah patung atau gambar yang dibuat dari sesuatu yang bernyawa tetapi tidak berbentuk. Ya, artinya seseorang yang melukis di atas kanvas yang berbentuk kotak kanvasnya, dia melukis hewan atau manusia sekalipun bahkan, maka itu tidak kebanyakan ulama mengharamkan, sedikit yang membolehkan dengan alasan tidak berbentuk. Jadi menurut kelompok sedikit yang membolehkan menggambar di atas lukisan atau di atas buku gambar itu adalah boleh. Mengapa? Karena ketika di center yang muncul bukan gambar hewan yang digambar, tapi yang muncul adalah bentuk kanvas yang berbentuk kotak atau lain sebagainya. Walaupun gambar tadi tidak ada di kehidupan nyata. Dan begitulah para pelukis dalam dunia seni, mereka menggambar sesuatu yang mereka bayangkan di dalam benak mereka, khayalan mereka. Maka hal ini berbeda nanti dengan fotografi yang ketika dijepretkan ada benda hidupnya, ada benda aslinya, hanya memfotokopi. Nanti kita akan bahas dalam hukum fotografi. Adapun hukum melukis yang gambarnya dihasilkan dari khayalan itu, maka hukum seperti contohnya adalah lukisan, kemudian gambar hewan, kemudian batik buruk merak. Biasanya ada para pekerja PNS kantor yang setiap hari Kamis atau hari Senin wajib memakai pakaian batik. Di antara mereka secara tidak sengaja mungkin memakai pakaian batik yang di dalamnya terdapat gambar-gambar hewan seperti merak, ayam jago, dan lain sebagainya, maka kita lihat hukumnya. Kemudian selanjutnya adalah gambar ayam jago di mangkok bakso. Biasanya ada di mangkok bakso itu ada gambar ayamnya, ya, maka itu juga masuk atau logo merek tertentu, icon-icon atau maskot-maskot, ya, atau logo-logo yang berbentuk hewan atau dari sesuatu yang bernyawa, baik itu kartun dari dunia khayal, maka hukumnya adalah
kebanyakan ulama mengharamkan, sedikit yang membolehkan. Ya, bahkan mohon maaf, logo produk kami dari Al-Bahjah yaitu ayam AB Chicken, logonya juga adalah logo ayam kartun. Ya, maka itu kebanyakan ulama mengharamkan, sedikit yang menghalalkan, dan kita mengambil pendapat ulama yang membolehkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya adalah jika gambar tersebut ternyata gambar dari sesuatu yang tidak bernyawa, seperti gambar-gambar tumbuhan, bunga, pemandangan, atau gambar-gambar abstrak lainnya, walaupun berbentuk 3D, ya, walaupun berbentuk, ya, ketika di center keluarlah bentuk-bentuk lukisan tadi daripada tumbuhan dan lain sebagainya, maka hukumnya mutlak boleh. Ya, boleh, tidak ada satupun ulama yang mengharamkannya. Oleh karena itu, budaya-budaya ketimuran yang diadopsi oleh Pulau Sumatera, mulai dari Aceh, Padang, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, kemudian Lampung, kemudian orang-orang Betawi dari DKI Jakarta, kemudian sebagian Jawa Barat ini masuk budaya ketimuran, mereka itu semuanya ukiran-ukiran batik mereka atau ukiran-ukiran rumah adat mereka, dari Palembang mungkin ada rumah limas yang berukiran tumbuhan dan lain sebagainya. Cirebon juga ada ukiran batik Megamendung yang diambil dari awan. Maka itu semua adalah sepakat para ulama, hukumnya adalah boleh walaupun berbayang ataupun tidak berbayang. Ya, biasanya kalau hal-hal ini adalah tanda bahwasanya adat istiadat yang diikuti adalah istiadat ketimuran yang penuh syarat dengan aturan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun batik-batik mulai dari Jawa Tengah kemudian apalagi ke arah Sulawesi, Papua, itu batik-batik yang di dalamnya mengandung hewan-hewan itu masuk ke dalam pembahasan hukum yang kedua, yang mana kebanyakan ulama mengharamkan, sedikit saja ulama yang membolehkan. Langsung saja kita lanjut yang keempat. Yang keempat adalah pembahasan khusus mengenai hukum mainan anak-anak. Ya, hukum mainan anak-anak. Bagaimana hukum mainan anak-anak? Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah, dan sebagaimana kita tahu satu-satunya istri Nabi yang bikr atau perawan atau gadis adalah Siti Aisyah, dan ketika dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Siti Aisyah berusia 7 tahun, di kota Mekah dinikahi barulah 2 tahun kemudian setelah hijrah ke Madinah. Siti Aisyah di usia 9 tahun maksud kami, putri dari Abu Bakar As-Siddiq ini pun akhirnya mengumpul bareng, berumah tangga satu rumah dengan baginda Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Siti Aisyah yang telah menjadi berstatuskan istri Rasulullah di waktu kecilnya tetap membawa sifat kanak-kanaknya, di mana Siti Aisyah saat itu memainkan daripada bidak-bidak, pahatan-pahatan mainan yang terbuat dari kayu yang diberikan oleh Rasulullah. Maka Siti Aisyah di dalam kamarnya sedang bermain-main dengan pahatan mainan dari kayu tersebut. Ya, kemudian Rasulullah masuklah ke dalam kamar tersebut dan melihat Siti Aisyah, dan Rasulullah diam. Artinya Rasulullah tidak melarang Siti Aisyah memainkan mainan boneka-boneka tadi, dengan catatan jika dimainkan oleh anak-anak. Siti Aisyah yang akhirnya ketika ditinggal wafat oleh baginda Nabi Muhammad SAW berusia 18 tahun, saat itu hadis inilah salah satu yang dipakai oleh para ulama akidah dalam menentukan hukum patung sesembahan. Maka balik lagi, hukum boneka jika dimainkan oleh anak-anak maka hukumnya adalah boleh, tidak ada ulama yang melarangnya,
tetapi boneka-boneka yang menjadi hadiah kado pernikahan, pemberian seorang suami kepada istrinya, maka hukumnya adalah haram karena boneka untuk orang-orang dewasa hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Orang-orang dewasa tidak boleh untuk menjadikan hobinya daripada mengambil beberapa boneka untuk dia jadikan koleksi, karena uzur yang membolehkan untuk boneka hukumnya menjadi boleh adalah sebab menjadi mainan anak-anak. Begitu juga dalam pembahasan teknologi saat ini, seperti aplikasi-aplikasi game yang di dalamnya terdapat makhluk hidup yang walaupun tidak berbentuk, yang berjalan ke sana dan ke sini, utuh terlihat, dan dia seperti nyata dan hidup di dalam dunia games itu, maka jika dimainkan oleh anak-anak hukumnya adalah boleh, tetapi jika dimainkan oleh orang yang dewasa maka hukumnya adalah tidak boleh. Begitu juga termasuk di dalamnya adalah kartun-kartun daripada tontonan kartun untuk pendidikan anak yang di dalamnya memang ada gambar-gambar dengan alasan anak-anak, maka diperbolehkan. Adapun orang tua yang mengarahkan di dalam tontonan tersebut juga boleh, tetapi jika kartun tadi dikhususkan tujuan pembuatannya untuk ditonton oleh orang-orang dewasa, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena kartun diperbolehkan hanya untuk anak-anak. Selanjutnya adalah termasuk di dalamnya adalah aksesoris anak seperti tas yang mungkin bergambar kartun, kemudian tempat pensil, tempat tepak makan anak, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesenangan anak, maka hukumnya adalah dibolehkan dengan dalil hadis Siti Aisyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lanjut saja yang kelima, pembahasan hukum terakhir kita pada perjumpaan pada malam hari ini adalah fotografi. Yaitu fotografi adalah foto yang dihasilkan bukan dari khayalan seperti melukis, tetapi hanya memfotokopi, menjiplak daripada kenyataan yang ada, yang mana benda yang digambarkan itu memang betul-betul ada. Maka hukum fotografi adalah kebanyakan ulama membolehkan, sedikit saja ulama yang melarangnya. Mengapa membolehkan para ulama kebanyakan? Karena sebab gambar itu bukan dihasilkan dari khayalan, tetapi betul-betul foto itu, alat memfoto itu, kamera itu hanya alat atau sarana untuk mengabadikan daripada kenyataan yang ada. Mengapa ada sedikit ulama yang mengharamkannya? Di antaranya yang telah dijelaskan di dalam kitab fatwa adalah ulama-ulama India, yang sebab agama Hindu adalah menjadi agama mayoritas di India, bahkan menjadi pusat penyebaran agama Hindu, di mana menurut para ulama Muslim di India sana, ketika seseorang akhirnya ia masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang mu'alaf, mereka masih membawa keyakinan-keyakinan tentang foto-foto yang mereka pajang. Karena begitulah orang-orang Hindu, jika mereka ingin melakukan perjalanan yang sangat jauh, mereka ingin membawa patung Brahmana sedang mereka yang ada di rumah, tetapi itu merepotkan, memberatkan, walaupun dibawa di dalam tas. Maka sebagai penggantinya, mereka pendeta-pendeta Hindu menyuruh umatnya untuk membawa salinan foto sebagai ganti daripada membawa patung berhala yang berat dari mereka. Maka kebiasaan umat Islam di India sana yang sebelumnya beragama Hindu, mereka itu terbiasa membawa foto kemana-mana. Maka untuk menghilangkan kebiasaan ini dan kaitan mereka dengan foto berhala Tuhan yang dulu mereka sembah, para ulama India melarang untuk hukum foto adalah diharamkan, di mana umat Hindu juga terbiasa
memajang foto-foto orang-orang terdahulu mereka yang telah meninggal. Sehingga jika orang tua mereka meninggal, maka foto tadi dipajang di rumahnya dan dirangkai dengan kembang-kembang. Maka hal ini untuk menjauhkan dari adat kebiasaan mereka dalam menyekutukan Allah, maka ulama India berfatwa untuk melarang selarang-larangnya pemasangan foto-foto di dalam rumah, bahkan juga melakukan fotografi adalah juga dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pun yang namanya hukum fotografi boleh dengan beberapa saat. Di mana dalam dunia teknologi saat ini, setiap dari kita memegang HP Android yang di dalamnya ada aplikasi memfoto, maka jelas dengan mudahnya saja seseorang memfoto di setiap saat dan di setiap tempat, maka ada aturan khusus untuk hukum foto menjadi boleh, di antaranya adalah satu, tidak ikhtilat antara laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka berfoto dalam satu tempat berkumpul antara laki dan perempuan yang bukan mahram hendaknya sebanyak-banyaknya untuk dihindari. Mengapa? Karena ikhtilat, percampuran antara laki dan perempuan adalah betul-betul dijaga oleh aturan syariat Islam dengan 5 syaratnya, diantaranya adalah tetap terhormat. Maka jika dirasa hukum berfoto di dalam sebuah acara alumni misalnya, pertemuan antara laki perempuan yang bukan mahram ditutup dengan rangkaian foto bersama, di situ ada laki perempuan dan terlihat kurang terhormat, maka jelas untuk kita untuk menghindarinya. Selanjutnya yang kedua, foto tidak mengandung unsur yang membuka aurat, di mana jelas jika dalam berfoto ikhtilat bercampur, foto bersama yang memang mungkin telah terhormat, semuanya tidak mengandung fitnah dan terjaga, tiba saja ada satu perempuan misalnya tidak memakai jilbab, maka lebih baik kita tidak ikut foto di dalam perkumpulan tersebut. Selanjutnya, tidak membuat fitnah. Yang dimaksud tidak membuat fitnah adalah foto-foto yang tidak membangkitkan syahwat. Maka jelas foto-foto yang membangkitkan syahwat, yang mengumbar aurat, maka hukumnya adalah diharamkan. Yang ketiga, foto pun tidak menyerupai syiar daripada orang-orang fasik. Di mana gaya-gaya dalam berfoto sekarang makin banyak di kalangan umat muslim yang beriman, atau juga di kalangan orang muslim yang fasik, bahkan orang-orang kafir. Gaya orang kafir kita tidak boleh menirunya. Pun gaya orang muslim yang masuk kategori fasik, terus berbuat dosa kecil dan pernah melakukan dosa besar dan belum taubat dengan taubat nasuha hingga wafat, maka hukum meniru gaya foto mereka adalah hukumnya adalah juga haram dan tidak boleh. Seperti cara berfoto dengan kamera depan, selfie, yang memang boleh selfie, tetapi ketika selfie tadi yang memang sudah kurang berwibawa ditambah lagi dengan gaya-gaya syiar orang fasik, maka jelas itu juga akan merendahkan daripada martabat kehormatan seorang muslim, maka dan juga menyerupai syiar fasik, maka itu adalah foto yang harusnya dihindarkan. Maka dalam hal ini foto selfie dengan syiar fasik adalah haram, bukan karena fotonya, tapi karena syiar fasiknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin selanjutnya bisa kita bahas juga hal-hal yang menjadi haram dan makruh tahrim sebab syiar kafir, musyrik, fasik, munafik, dan zindik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan manfaat mengenai pemahaman yang baru saja kami uraikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sekian saja. Tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, syukron jazilan Habib untuk penjelasannya. Alhamdulillah tambah ilmu lagi malam hari ini. Kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan patung, gambar dan sebagainya, jadi mana saja yang boleh dan tidak boleh, diharamkan insyaallah. Baik Habib, ada 10 pertanyaan tertulis ya, yang sudah kami siapkan malam ini tentu dari Anda semuanya, dari sahabat-sahabat semuanya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, misalkan ada orang
yang benar-benar kelaparan. Nah, kemudian itu dia menemukan uang di jalan yang besar. Nah, uang itu dia gunakan untuk membeli makan. Hukumnya gimana? Tentu itu adalah hukum-hukum barang temuan. Ya, babul luqatah di dalam pembahasan fikih muamalat, fikih yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, baik dalam konsep jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penggadaian, dan juga termasuk di dalamnya adalah al-luqatah, barang temuan. Maka bagaimana jika kita menemukan uang yang lumayan besar dan kita mengambilnya karena dalam keadaan lapar, kita menggunakan uang tadi dan mengkonsumsinya, hukumnya adalah boleh. Karena dalam pembahasan yang berkaitan dengan barang temuan jika ditemukan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah barang temuan yang sifatnya menengah ke bawah, artinya masuk kategori kecil. Ya, menemukan uang 200.000 itu masih kategori kecil. 250.000 ke atas, barang-barang mewah yang ditemukan barulah itu masuk kategori besar. Jika barang temuan adalah kategori kecil, uang 200.000 atau 100.000, atau menemukan makanan yang mungkin akan basi jika kita tidak makan dan kita manfaatkan, maka hukumnya makanan tadi harus kita makan. Ya, untuk uang boleh kita pakai. Tetapi jika seandainya kita menemukan makanan dan kita melihat makanan tadi dan ketika kita makan ternyata datang pemiliknya untuk menagihnya, maka wajib bagi kita untuk menggantinya. Pun uang yang kita temukan jika telah ditemukan dan kita pakai, orang yang mempunyainya datang dan menjelaskan ciri-ciri dari benda yang ia kehilangan dengannya, maka kita wajib menggantinya. Adapun hukum memakainya adalah diperbolehkan. Dan tidak wajib mengumumkan, karena uangnya hanya uang nominal kecil. Adapun yang syariat wajib mengumumkannya adalah jenis yang pertama, barang-barang menengah ke atas, maka wajib diumumkan selama 2 tahun mulai semenjak barang tadi ditemukan. Di mana tahun pertama dari 2 tahun? Tahun pertama setiap bulannya wajib diumumkan. Bulan pertama setiap minggunya wajib diumumkan, dan minggu pertama setiap harinya wajib diumumkan. Ya, bukan setiap harinya, tapi selama 3 hari. Jadi hari pertama nemu wajib diumumkan. Ya, hari kedua nemu wajib diumumkan. Hari ketiga diumumkan. Hari keempat nggak wajib. Nanti nunggu seminggu. Di minggu wajib diumumkan. Minggu kedua, minggu ketiga, cuma setiap minggu sampai minggu keempat, nanti mulai sampai ke sananya tiap bulan aja sampai 1 tahun, baru nanti di tahun kedua tidak tiap bulan lagi, tidak tiap minggu lagi, tapi di tahun berikutnya. Jadi itulah kewajiban menemukan barang yang besar adalah mengumumkannya di tempat yang ramai, seperti jika di Indonesia ini adalah di pasar atau di mal, dan juga di dalam masjid jami yang dilaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Untuk cara pengumuman tidak dianjurkan mengumumkan segala ciri-cirinya. Jadi dari ciri-ciri 10 ciri-ciri dari barang temuan yang kita temukan, 5 diumumkan untuk pengenalan dan 5 untuk pengetesan. Di mana ketika ada yang mengaku datang bahwasanya koper berisi uang ratusan juta ia hilang, maka ia harus menyebutkan ciri-ciri pecahannya berapa, kemudian isinya berapa lembar, dan lain sebagainya. Jika tepat, maka pasti dia yang memiliki dan kita wajib mengembalikannya. Habib, saya menemukan barang, tapi tidak ada orang yang ingin mengembalikan, tidak ada orang yang mengaku. Apakah yang saya pakai ini menjadi halal? Pilihannya 2. Boleh dia lakukan pembayaran tadi adalah dengan cara bersedekah. Ya, jadi 1 dengan cara bersedekah. 1 dengan cara bersedekah setelah dia mencarinya dengan berusaha. Ya, jika barang menengah ke atas. Jadi disedekahkan ke masjid atau kemana, nanti pahalanya diniatkan untuk orang yang kehilangan barang. Pun tetap, jika orang yang mempunyai itu tiba-tiba setelah 4 tahun kemudian datang mencari barang yang hilang, maka
kita wajib mengganti semuanya. Adapun uang yang kita sedekahkan masuk menjadi uang kita yang pahalanya diberikan kepada kita. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini agak panjang pertanyaannya. Langsung pada ke intinya. Jadi Buya, Habib saya minta solusinya. Saya mewakili dari seorang pengajar yang mengajar di suatu yayasan tahfidz Quran. Keluhannya seperti ini Habib. Yang punya yayasan tahfidz ini menginginkan kepada para pengajar di rumah tahfidz tersebut, pengajar tersebut mengajari anak-anak dengan cara instan, langsung praktek tanpa proses metode. Nah, sedangkan salah satu pengajar itu tidak bisa mengiyakan kemauan pemilik yayasan tersebut dengan cara praktek, melainkan harus melewati proses metode dulu agar anak-anak tidak kaget dalam pembelajaran dan bisa lebih paham sebelum praktek. Nah, bagaimana Habib solusinya untuk para pengajar atau guru tahfidz tersebut? Sedangkan yang punya yayasan hanya memfasilitasi tanpa ada bekal ilmu darinya. Yang pertama, yang namanya bawahan tentu harus patuh atas perintah atasan. Di dalam strategi dakwah, di dalam strategi pengajaran, apapun yang dikehendaki atasan, kita sebagai orang yang berjuang dan bekerja di bawahannya tentu harus patuh dengan atasan. Ya, maka patuh kepada manusia diperbolehkan selama perintah yang diperintahkan tidak melanggar aturan dasar syariat Islam. Seperti seseorang yang menyuruh anaknya untuk membakar dirinya, maka jelas kita tidak harus patuh dengan perintahnya. Karena la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk atau manusia di dalam bermaksiat kepada Allah Sang Pencipta. Selain patuh dari bawahan yang harus ditanamkan segera, jadi jangan sampai kita masuk ke dalam kategori sifat-sifat bawahan yang membangkang, atau dalam dunia syariat bab jinayat hukum pidana itu adalah masuk kategori bughat, ya, pembelot, pemberontak yang terus melakukan perlawanan. Maka jangan sampai kita masuk dalam kategori bawahan yang banyak menuntut tapi tidak melaksanakan kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin untuk saran kritik, mungkin ada kekurangan di dalam strategi yang dimaksud, maka untuk saran dan kritik bisa disampaikan kepada atasan. Mungkin kurangnya komunikasi di antara dua belah pihak, di mana atasan tidak banyak bertanya kepada bawahannya, atau bawahannya yang bahkan tidak melapor kepada atasannya karena menurutnya beban kerjanya hanya itu saja. Maka hal ini tentu masih jalan ya. Ayo. Maka hal ini tentu harus ada kritik dan saran dari bawahan kepada atasan, dan haruslah santai, jangan anyar kepada atasan untuk memberikan kritik dan saran yang baik dengan cara yang baik dan dengan akhlak yang baik. Maka itulah yang diajarkan dalam dunia pekerjaan, di mana seseorang seharusnya sudah normal kembali. Iya, tadi ada 3 kali ya, memang ya. 3 kali apa? Ya, di mana seseorang harusnya memberikan kritik dan saran atas kemajuan sebuah perusahaan atau kelembagaan, di mana ini seperti yang dimaksudkan oleh guru kami Buya Yahya, harus mudah mengingatkan dan mudah ketika diingatkan.
Sadari bahwasanya para santri penghafal Al-Quran itu adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita didik dengan pendidikan yang sebenar-benarnya. Mereka adalah wasiat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mengatur strategi pembelajaran antara bawahan dan atasan perlu adanya komunikasi yang baik di dua arah. Dan jangan sampai kita menjadi bagian yang memberontak, bahkan membuat persepsi atau keputusan sendiri atas dugaan-dugaan prasangka yang tidak baik. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Baik, syukron jazilan Habib atas jawabannya. Masih ada pertanyaan lagi. Kali ini seputar rumah tangga. Habib izin bertanya, jika ada anak perempuan sudah rumah tangga dan sudah punya anak juga, ketika dikasih saran atau nasihat oleh orang tua dan suaminya suka salah paham, mudah marah-marah, dan jadi membenci kepada orang tua atau suaminya. Kemudian, apakah di dalam tubuh orang tersebut atau anak tersebut ada jinnya? Apakah kalau misalkan suaminya minta air kepada ulama, ustadz atau kiai agar diruqyah tanpa sepengetahuan orang tersebut, hukumnya dosa, syirik. Nah, kalau tidak boleh, jadi harus bagaimana? Gitu kan? Harus dibacakan doa apa saja atau wirid apa saja biar orang tersebut atau istri tersebut nurut lagi katanya. Seperti itu Habib. Mohon penjelasannya. Ya, jadi yang bertanya ini adalah mertua ya, tentang apa yang terjadi terhadap menantunya, betul atau tidak? Bisa jadi seperti itu, Bib. Iya. Jadi yang pertama ya adalah bahwasanya pahami ada batasan-batasan. Jangan terlalu ikut campur urusan anakmu dan menantumu. Karena setelah mereka menikah, urusan rumah tangga adalah tetap dalam urusan mereka. Keputusan adalah di pihak suami. Maka jika orang tua yang dimaksud adalah orang tua dari pihak suami, jelas. Jangan sampai perebutan hati antara lebih condong kepada patuh kepada orang tua atau lebih menyayangi istri ini menjadi perdebatan dalam permasalahan kecil keseharian. Maka harusnya orang tua menyadari diri bahwasanya walaupun anaknya laki-laki yang memiliki tali kekang pengaturan di dalam rumah tangganya, tetap kita tidak boleh mengaturi. Apalagi anak yang dimaksud adalah anak perempuan. Maka mantumu yang laki-laki itu jangan engkau atur, karena anakmu adalah perempuan. Anak perempuan, seorang istri itu harus mengikuti apa kata suaminya. Dan kemanapun suami berada, istri tentunya adalah selalu mengikuti. Jangan sampai kesan daripada orang tua dan mertua ini menjadi terlalu ikut campur di dalam pembahasan rumah tangga mereka. Ada batasan-batasan yang telah diutarakan oleh syariat Islam. Ada urusan seperti keuangan dan ekonomi, besok makan apa, berasnya dari mana, itu tidak boleh terdengar oleh orang-orang di luar rumah. Tetangga, keluarga, besan, mertua yang tinggal di luar rumah harus ketika melihat rumah kita merasa bahwasanya orang-orang di dalam rumah ini sepertinya tidak ada masalah karena tidak terdengar berita daripada kesusahan mereka kepada orang-orang di sekitar rumah. Adapun orang yang dalam tinggal rumah boleh mengetahui tentang urusan ekonomi dan lain sebagainya. Selanjutnya, permudah urusan pernikahan anakmu, ya. Jadi urusan pernikahan anak kita adalah dipermudah, jangan dipersulit, ya. Sesungguhnya acara walimah hukumnya adalah hanya sunnah saja. Jadi kalau misalnya uang itu dirasa belum terkumpul cukup, maka bisa jadi cukup daripada mengadakan acara yang sederhana dan itu pun telah disepakati. Adapun tahayul mengenai jin, apakah menantu saya ini ada jinnya atau ada makhluk halusnya, apakah harus diruqyah,
apakah bagaimana itu semuanya adalah persepsi, ya, yang walaupun kita harus meyakini bahwasanya al-ghaibiyat, dunia al-ghaibiyat yang tidak terlihat daripada para malaikat, para jin yang disebutkan di dalam nas Al-Qur'an, kita beriman kepada Al-Qur'an, kita pun harus beriman kepada isi kandungan Al-Qur'an, itu harus tetap ada, tetapi jangan sampai ketika kita menemukan permasalahan di rumah tangga yang hanya disalahkan adalah hanya mungkin jin dan lain sebagainya. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Habib izin bertanya, jika kita berkunjung ke rumah orang lain, terkhusus berkunjung kepada guru, dan disuguhi walaupun air putih saja, dan kita sedang puasa, apakah kita harus membatalkannya, Habib? Mohon penjelasannya, Habib. Ya, jadi batalkan ya untuk menghormati tamu. Kita lagi puasa Senin Kemis, tiba-tiba datang undangan acara tahlil kematian, kita disuguhi oleh Sohibul Bait untuk makan, lebih baik meneruskan puasa atau membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah membatalkan puasa. Terlebih jika itu puasa sunnah atau puasa wajib yang waktunya masih panjang, maka boleh membatalkannya. Adapun untuk puasa yang mungkin waktunya telah mepet, mungkin acara itu adalah di akhir Sya'ban, dan kita tidak ada waktu lagi untuk mengqadha puasa Ramadan kemarin kecuali di saat itu, maka boleh saat itu tidak boleh membatalkan, wajib melaksanakan qadha puasa Ramadan di waktu yang sangat sempit itu. Ya, jelas kita harus menghormati pemilik rumah sebagai tanda iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya dalam hadis Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah. Ya, muliakan tamu, muliakan Sohibul Bait, muliakan tetangga adalah tanda seseorang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan keimanan kita dalam melaksanakan puasa sunnah, niat untuk Allah, ikhlas lillahi ta'ala, tidak merubah niat kita ketika kita tetap membatalkan puasa demi menghormati tamu, yang tentu saja itu juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Baik, Masya Allah, syukuran atas jawabannya Habib. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, kenapa ada hadis qudsi padahal sudah ada Al-Quran? Apakah dalam Al-Quran ada yang kurang tentang suatu hukum sehingga adanya hadis qudsi? Mohon penjelasannya, Habib. Maka perbedaan ketiganya antara Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi telah kami jelaskan dalam pembahasan nuzulul Quran. Bahwasanya keluarlah dari mulut Nabi yang mulia, dari bangsa Arab Quraisy, bahasa Arab yang berupa Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Al-Quran isi makna dan juga lafadznya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala lewat mulut Nabi yang mulia. Itulah Al-Quran. Hadits qudsi adalah isi maknanya dari Allah, tapi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis nabawi adalah isi lafaz dan juga isi makna dan juga lafadznya dari diri baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi begitulah Nabi Muhammad tidak berkata-kata dari hawa nafsunya, tetapi Nabi Muhammad berkata-kata atas dasar wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka pertanyaan, apakah adanya hadis qudsi itu menandakan bahwasanya Al-Quran tidak sempurna? Tidak, Al-Quran telah sempurna. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, semuanya sempurna. Bahkan ada beberapa ayat yang dalam hukum ulumul Quran kita kenal dengan nasikh mansukh. Ayat yang datang duluan, ya, yang datang belakangan dihapus oleh ayat yang datang setelahnya. Ya, akhirnya penghapusan hukum ini apakah juga menandakan bahwasanya Allah nggak tahu sebenarnya hukum ini nih memang harusnya dihapus. Kenapa tidak Allah langsung turunkan saja
inti poin pembahasannya mengapa harus Allah memberikan pendahuluan, kemudian setelah itu Allah datangkan ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya, dan itu sungguh telah terjadi. Apakah ini meniadakan daripada pengetahuannya Allah? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan karakter, watak, tabiat, sifat kita manusia. Allah sudah tahu apa yang kita pilih. Bahkan kita harus beriman kepada qada dan qadar sebagai iman kita yang keenam. Itu menandakan Allah telah mengetahui walaupun kejadiannya adalah belum terjadi. Kita tidak seperti orang-orang Syiah yang mengatakan Allah tidak tahu masa depan. Ya, kita adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah maha mengetahui, saking tahunya Allah semua waktu adalah di kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam pembahasan hadis Jibril, hadis yang sangat panjang, ketika Nabi didatangi oleh seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabatnya yang saat itu ada duduk di sekitar baginda Nabi, datang orang ini nanya, ya Muhammad, manil Islam? Muhammad, apa itu Islam? Muhammad, apa itu iman? Muhammad, apa itu ihsan? Kapan itu kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Maka orang ini pun bilang, kata Sayyidina Umar yang membawakan kisah cerita ini, "Tsumman talaq falabithu maliyan." Maka aku pun akhirnya mendatangi Nabi. Fagala, ya Rasulullah, manisail. Ya Rasulullah, siapa tadi yang bertanya dengan 5 pertanyaan tadi? Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang datang tuh barusan Jibril. Dia datang kepada aku bukan karena Jibril ingin tahu, karena Jibril sudah tahu. Bukan untuk Jibril itu bertanya akan sesuatu dengan benar-benar, dan juga bukan untuk ngetes diriku, karena aku juga sudah tahu jawabannya. Tapi Jibril itu datang ke hadapanku, bertanya, dan aku pun menjawab. Keduanya ini hanyalah skenario saja. Ya, hanyalah sebuah keadaan agar para sahabat di sekitar Nabi itu mempelajari daripada praktek tanya jawab yang dilakukan Rasulullah dengan malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Ia mendatangi kalian agar mengajari kalian tentang agama kalian. Ya, jadi Allah menurunkan ayat, tiba-tiba ayatnya hukumnya dihapus. Allah menurunkan Al-Quran, tapi Allah juga menurunkan hadis qudsi, Allah juga memerintahkan dengan hadis nabawi. Semua itu bukan menunjukkan ketidaktahuan Allah, tapi menunjukkan ketidaktahuan kita yang belum sampai ke derajat ketahuannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitulah kita manusia harus lebih banyak belajar. Karena semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala, tujuannya adalah untuk mengajarkan kita umat manusia. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Habib atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan bab cerai. Izin bertanya Habib, jadi suami teman saya itu berkata kepada istrinya, kita cerai. Lalu si suami pergi dan sebelum selesai masa iddah, si suami kembali lagi tanpa berkata apa-apa. Mereka melakukan hubungan suami istri. Lalu kemudian si suami pergi lagi untuk bekerja. Nah, tetapi saat ada keributan, suami bilang, kita cerai lagi. Nah, kemudian pulang lagi dan melakukan hubungan suami istri tanpa berkata rujuk. Dan hal cerai tersebut terjadi lagi sampai 3 kali tanpa berucap rujuk. Pertanyaannya, apakah hal ungkapan kita cerai tersebut termasuk kalimat cerai? Satu. Kemudian, dan bagaimanakah hukum berhubungan suami istri tersebut? Karena si istri juga tidak menanyakan apakah sudah dirujuk atau tidak. Kemudian, jika terjadi talak, apakah sudah terjadi talak 3, Habib? Mohon penjelasan. Ya, seorang suami berkata kepada istrinya, cerai, cerai, cerai. Di satu tempat dan di satu momen. Apakah masuk kategori cerai 1 atau masuk kategori cerai 3? Maka para ulama dalam mazhab Asy-Syafi'i menerangkan sepakat bahwasanya hal itu masuk kategori cerai 1. Adapun kata cerai yang kedua dan kata cerai yang ketiga adalah penguat bagi kata cerai yang pertama. Karena syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Untuk cerai 3 itu harus berbeda tempat dan berbeda waktu.
Ya, jadi ngomong cerai sekarang. Nanti dihitung cerai kedua kapan? Misalnya 2 bulan lagi di mana ribut lagi ngomong cerai lagi. Nah, baru itu cerai 2. Jadi fungsinya ada cerai 3 itu untuk seperti kayak kita belajar di sebuah tempat, melanggar, dikeluarkan SP1, SP2, SP3. Ya. Maka cerai 3 langsung itu di dalam pembahasan dalam mazhab Syafi'i itu masuk kategori cerai 1 saja, tidak cerai 3. Nah, dan kalimat yang diungkapkan harus kalimat cerai yang betul-betul jelas, sharih. Ya, kemudian kalimat talak yang memang udah disepakati. Ya, adapun pisah. Nah, ini kan masih belum jelas apa pisah ranjang, apa pisah rumah, apa memang pisah hubungan suami istri. Nah, kata itu yang harus ditanyakan selanjutnya. Di sini kalimatnya kita cerai. Kita apa? Kita cerai. Nah, kita cerai. Maka PR bagi seorang suami jangan gampang ngomong cerai, mulutnya harus dijaga. Ya, jangan gampang ngomong cerai, dikit-dikit ribut dikit, nanti saya cerai. Ya, pakai ngancem begitu. Ya, jangan gitu. Ya, jika pun terjadi cerai karena omongan cerai suami baik bercandanya, marahnya, betulannya itu dianggap semua oleh syariat Islam. Kamu saya cerai, ngilang nih suami. Datang, tahu-tahu nggak ngabarin lagi, tahu-tahu hubungan suami istri. Apakah boleh? Maka dalam pembahasan bab rujuk, datangnya suami ke dalam rumah, bahkan ajakan suami untuk hubungan suami istri, udah masuk kategori rujuk pada permasalahan cerai pertama dan pembahasan cerai kedua. Adapun dalam pembahasan cerai ketiga, rujuk diharuskan membawa yang namanya halil, ya penghalal. Jadi dalam cerai ketiga kalau mau nikah lagi dengan si fulanah ini, dia harus nikah dulu dengan orang lain, ya setelah nikah orang. Jadi gini, jadi di cerai 1 cerai 2 kalau sebelum masa iddah, ya maka rujuk cukup dengan mengajak hubungan suami istri udah dianggap rujuk sebelum masa iddah habis. Kalau setelah masa iddah habis, maka wajib dilakukan akad ulang di cerai pertama dan contoh cerai kedua, begitu ya. Jadi patokannya adalah masa iddahnya sudah habis belum, begitu. Dan masa iddah kan nanti ada 5 macam pembahasannya, tinggal cerai atau cerai mati atau cerai pisah atau apa, ada pembahasan iddah. Ya, itu wanita itu haid atau sudah menopause atau bahkan belum haid karena istrinya masih kecil, itu nanti ada pembahasan khusus mengenai berapa hitungan masa iddah. Yang jelas rujuk di cerai 1 cerai 2 di dalam masa iddah masih bisa dilakukan sesuai yang tadi ditanyakan. Adapun di luar masa iddah harus akad ulang, dan adapun cerai ketiga harus si istri tadi setelah dicerai mencari laki-laki lain, berkumpul, kemudian jika suami barunya itu sudah tidak ingin lagi dengan istrinya dicerai, barulah janda setelah cerai 2 kali itu boleh dinikahi oleh dirimu lagi, suami yang pertama. Ya, mungkin menjawab pertanyaan. Nah, pada kesimpulannya apa yang terjadi pada kasus suami istri ini? Nah, iya, dalam kasus ini ternyata kami lihat adalah jahil. Ya, jadi dia kan 1 kali, 2 kali, bahkan 3 kali balik lagi kan. Nah, maka itu hukumnya ya dimaafkan lah. Ya, karena jahil, karena ketidaktahuan. Tapi kalau dia udah tahu bahwasannya cerai 3 itu ternyata nggak boleh, tetap dia lakukan, dia dosa. Artinya setelah jahil, apa yang dilakukan setelah jahil belum tahu ilmunya itu dimaafkan. Dan sekarang ketika sudah tahu jawabannya, maka otomatis sudah cerai 3, sudah pisah. Ya, banyak di daerah-daerah itu yang bahkan suaminya ngomong cerai sudah sampai 10 kali, 20 kali, tetapi tetap kumpul. Maka itu hukum jahil. Ya, setelah sudah tahu ilmunya, maka otomatis menjadi cerai dan tidak bisa lagi berkumpul dengannya. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, syukuran Habib atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya dan calon pasangan sudah siap menikah secara mental, Masya Allah. Ya. Dan insya Allah siap secara finansial juga. Nah, keluarga saya sudah merestui dan ingin segera dilangsungkan lamaran yang selanjutnya ke jenjang pernikahan.
Namun pihak keluarga laki-laki atau calon pasangan saya belum setuju jika dilaksanakan dalam waktu dekat karena alasan kakak perempuannya belum menikah dan menganggap finansial calon pasangan saya belum mencukupi. Mohon arahan dan sarannya, Habib. Ya, Apa yang harus dalam adat Jawa atau adat Sunda, meloncat atau melangkahi saudara yang belum menikah untuk menikah duluan dilarang oleh beberapa keputusan orang tua, maka ini adalah tahayul yang jangan dipercaya, cuma adat yang tidak ada landasan dalam ajaran syariat Islam. Maka keputusannya adalah boleh menikah. Adapun mengumpulkan uang karena alasan calon suami belum mapan itu adalah tidak dibenarkan. Jadi selama ada uang secukupnya maka itu bisa dilaksanakan. Ya, poinnya adalah permudah urusan pernikahan anak begitu. Untuk jawaban yang sebelumnya tadi mengenai ada seseorang yang mantunya yang kemasukan jin, maka ya bisa dengan meminta air, kemudian ruqyah itu juga bukan syirik ya, meminta air dan ruqyah adalah diperbolehkan. Hadis Nabi Al-Fatihah 5 quri'alahu. Al-Fatihah itu untuk apa yang dibacakan. Jadi untuk pengusiran jin, tiba-tiba dimintakan air, dibacakan Al-Fatihah. Nah, maka Al-Fatihah diperuntukkan bagi apapun dalam hadis Nabi. Kemudian mantu tadi yang mungkin berubah emosinya menjadi sangat marah dan lain sebagainya itu bisa diajak ngobrol, kemudian mandi, ya ajak komunikasi, mungkin menjadi orang yang sensitif, kemudian menyinggung perasaan, mungkin juga dia adalah seorang yang introvert, maka orang tua harus menjadikan anak-anak dan mantunya adalah menjadi sahabat. Mungkin ada permasalahan yang dipendam dan belum terjawab yang menyebabkan mantu tadi menjadi sangat emosi dan serba menduga-duga, dan jelas itu adalah PR bagi kita orang tua untuk banyak berkomunikasi bagi mereka. Di dalam dunia psikologi, stres dan pikiran itu bisa dikurangi dengan mandi air dingin, ya maksudnya dengan adem begitu, mengganti pakaian dengan pakaian yang baru dicuci, dinyalakan aroma bukur atau minyak wangi, ya itu semua bisa menenangkan pikiran. Mungkin menjawab pertanyaan untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi. Masya Allah. Syukran Habib atas jawabannya. Masih ada 2 pertanyaan tersisa. Pertanyaan selanjutnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, jika kita sowan atau silaturahim kepada kiai untuk meminta dicarikan jodoh, Masya Allah, sebagai bentuk ikhtiar, apakah termasuk bertemu bukan karena Allah, sehingga pertemuan itu termasuk pertemuan yang sia-sia? Baik, mohon penjelasannya Habib. Ya, memang dalam mencari jodoh harus ada usaha dari seseorang yang berkeinginan untuk menikah. Di antara usahanya adalah mendekati daripada orang-orang tua kita yang terbiasa mencarikan jodoh, ya, untuk nanti dipasangkan dengan seseorang yang mungkin nanti cocok dengan kita setelah dalam proses ta'aruf. Maka meminta kepada para ulama juga adalah sangat dianjurkan sebagai jalan kita, ikhtiar kita menuju daripada mencari jodoh yang kita cari tadi. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik hati seorang manusia. Allah yang membolak-balikkan hati kita dan menggerakkan hati kita. Allahumma ya mughalibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka ya Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam keimanan dan dalam keislaman. Maka hati adalah penggerak daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika seseorang dalam proses ikhtiar ta'arufnya akhirnya menatap dengan halal yang batas terhormat dan dibolehkan oleh syariat Islam, pun jika tidak ditemukan kecocokan setelah obrolan terjadi di antara orang tua, wali pihak laki dan wali pihak perempuan, dan tidak jadi, maka itu bukanlah tanda sia-sia. Itu semua adalah dalam rangkaian kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya harus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mencari jodoh, tentu jangan mencari cantiknya, jangan mencari kayanya, jangan mencari
kecerdasannya, tapi carilah lewat agamanya. Mungkin ini menjawab pertanyaan. Baik, semoga dimudahkan ya. Segera dipertemukan dengan jodoh idamannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sepertinya ada ikut juga di sini ya yang bertanya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, izin bertanya. Saya ada kenaikan pendapatan bulanan. Sebaiknya mana yang saya dahulukan? Menambah jumlah uang rutin yang saya bawakan ke ibu, atau saya dahulukan membentuk cadangan uang untuk rencana sekolah anak-anak saya setinggi-tingginya, bahkan insya Allah sampai ke luar negeri. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, sampai batasan mana hak anak istri saya dibanding hak ibu saya terhadap nafkah, perhatian, dan sayang yang harus saya berikan? Jadi mungkin membagi kasih sayang dan harta ya, antara anak istri dan ibu. Ya, jadi ketahuilah bahwasanya ini yang bertanya laki-laki berarti ya. Laki-laki. Karena jika anak itu adalah anak perempuan yang biasa mengirim kiriman bulanan untuk orang tuanya sebagai bentuk bakti kepada orang tua, maka jika uangnya dihasilkan dari kerja kerasnya sendiri, baru boleh mentransfer. Ya, tidak harus izin dengan suami juga boleh mentransfer. Konsepnya adalah pemberitahuan bukan perizinan. Yang kalau izin tidak turun maka haram transfer. Karena uang istri adalah uang istri. Tetapi jika istri tadi mentransfer dengan uangnya suami tanpa izin suami, jelas hukumnya adalah haram. Dan konsepnya adalah perizinan selama uang itu adalah amanat suami yang harusnya menjadi keuangan di dalam rumah, dalam mengurus makanan, kebutuhan, dan lain sebagainya, tiba-tiba ditransfer ke orang tuanya, istri mertuanya suami. Maka jika tidak izin, haram. Maka harus izin dulu. Dan itu perlu renungan dari menantu daripada orang tua istri yang dapat memutuskan bisa mengirimkan atau tidak. Karena uang suami. Berbeda jika dua uang istri ya, tidak ada permasalahan, kita tidak harus izin lagi juga boleh. Yang bertanya ini adalah anak laki, ya, yang uangnya tentu yang dihasilkan dia harus membagi nafkah antara orang tua dan anak-anaknya. Ketahuilah, uangmu wahai anak laki-laki yang ada di bank itu, di rekeningmu itu, di dompetmu itu, baju di lemarimu itu, semuanya milik ayah dan ibumu. Ya, bahkan dalam dunia pencurian, ketika seorang ibu mengambil dengan sengaja uang di dalam dompet anaknya, maka dalam hukum pidana tidak bisa dihukum. Kenapa? Karena semua harta anak adalah harta orang tuanya. Orang tua tuh kalau minta ke anak nggak usah minta lagi, langsung ambil aja. Heran, anak. Kalau ada anak marah, orang tuanya melakukan apapun, ya. Maka ini jelas adalah kesalahan di dalam dunia pendidikan anak. Jadi balik lagi bahwasanya seluruh harta anak, baik laki perempuan, itu semuanya adalah milik orang tuanya. Bahkan jika orang tuanya melakukan hukum pidana, syariat Islam dalam hukum penghakiman itu tidak bisa menuntut atau menghukum kepada orang tua yang mengambil harta anaknya, karena memang harta anak seluruhnya adalah harta orang tua. Adapun nafkah kepada anak dan istri itu bukan ada hitungannya. Jadi tidak semua harta suami adalah harta istri dan anak. Tidak, ada hitungannya. Bahkan ketika si ayah tadi meninggal dalam pembagian waris, anak perempuan itu hanya mendapat setengah harta warisan. Anak laki pun mendapat asoba sisa setelah ibunya jenazah, ayahnya jenazah, mendapat bagian-bagian mereka. Artinya ada hitung-hitungannya jika anak dan orang tua tadi. Baik makanan ya ataupun biaya-biaya lainnya yang sesuai keperluan. Jadi jelas kalau kita mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, jelaslah kita harus mentransfer lebih banyak daripada kuantitas daripada transferan kita kepada orang tua kita. Ya. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, man ahakun nas bi husni suhbati. Ya Rasulullah, kira-kira siapa orang yang paling berhak untuk jadikan
Aku jadikan ia seorang sahabat karibku, sahabat dekatku. Kira-kira siapa ya Rasulullah? Aku nih mau nyari teman sejati ya Rasul. Maka Rasul menjawab, ummuka, ibumu. Sumaman ya Rasul. Kemudian ada yang lain ya Rasul untuk aku jadikan sahabat. Qala ummuka, ibumu. 3 kali, 4 kali nanya dijawab ibumu, 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 ayahmu. Artinya 2 orang tua, lebih-lebih ibu itu harus kita jadikan sahabat. Ya, harus kita jadikan teman curhat, ya, jadikan sahabat, kita ajak jalan dan lain sebagainya. Maka jelas pilihannya adalah tetap orang tua. Jika kita dekat dengan orang tua kita, maka seringlah mengobrol dengannya, seringlah berkunjung dan memenuhi segala keperluan di dalam rumah. Mungkin di dalam kotak obat minyak kayu putih itu habis, maka dibeliin lagi ke apotek, ya obat-obat yang kurang dibelikan, kemudian keperluan kamar mandi disediakan, ya itu yang harusnya dilakukan oleh seorang anak. Jangan sampai anak lupa sama sekali kepada orang tuanya, mungkin dirasa makin menjauh setelah menikah. Maka jelas nasihat guru kami Buya Yahya dalam nasihat pernikahan adalah dekatkan pasanganmu dengan orang tuanya. Jangan sampai kita nikahi anaknya, tiba-tiba anak yang tadi biasa dekat menjadi menjauh gara-gara si anak tadi menjadi istri kita. Ya, dekatkan pasanganmu dengan orang tuanya, bukan dengan orang tuamu, bukan juga dengan dirimu. Jika dengan dirimu dekat, dengan orang tuamu dekat, maka harus lebih dekat kepada orang tua pasangan kita. Jika jauh orang tua, maka seringlah bertelepon. Karena seorang orang tua yang ketika melihat anak-anaknya sukses dan menikah dan pindah ke luar kota, membangun rumah sendiri, mereka itu merasa sepi di dalam rumah. Masa tua mereka, masa kanak-kanak kita dulu, sewaktu lebaran kumpul itu merasa sepi. Maka teleponlah ya, barang sebulan sekali itu udah paling ini. Harusnya seminggu sekali, atau kalau bisa tiap hari telepon, kurang apa, butuh apa. Karena orang tua kita yang ditelepon itu merasa bahwasanya ternyata anak saya, walaupun tinggal jauh di sana, ternyata anak saya itu masih mengingat saya sebagai orang tuanya. Mungkin menjawab pertanyaan. Baik, cukup Habib, sudah 9:30 ya. Kita langsung akhiri saja dengan doa keberkahan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atimim 'alaina Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbaw shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, syukron kasir, syukron jazakumullah Habib atas ilmu-ilmu yang sudah disampaikan. Semoga senantiasa bermanfaat untuk kami semuanya yang menyimak pada malam ini dan dapatkan keberkahan dunia dan akhirat insyaallah. Semoga Habib sehat selalu, bisa terus istiqomah membimbing kita semuanya, dan juga mudah-mudahan kita juga bisa terus istiqomah ya dalam kajian rutin kita ini. Insyaallah jumpa kembali nanti bersama guru-guru kita Habib Hisham Ustaz Rosyad dalam kajian-kajian rutin pada kesempatan berikutnya. Mohon maaf dan mohon doa selalu untuk sahabat semuanya, yang mana mungkin bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan pastinya juga ada yang beberapa yang bertanya tapi tidak bisa kami jawab di sini ya. Jadi memang pertanyaan Anda silahkan disiapkan ketika nanti dibuka kesempatan untuk bertanya secara langsung di grup. Insya Allah nanti
pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan akan kami angkat dalam program kajian rutin kita ini, insya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf, mohon doa selalu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.